Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan memberikan kemampuan kepada kita supaya bisa berbuat baik. Adil dalam pengertian ketika kita memperhatikan jasmani, minimal kita memberi makan sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu namanya santapan jasmani. Kalau santapan rohani, rasa-rasanya kita belum bisa 1 hari 3 kali. Silakan saja cek. Kalau santapan jasmani itu sehari 3 kali. Tapi kalau santapan rohani, ruh kita perlu juga makanannya. Salah satunya adalah dengan majelis. Jadi mudah-mudahan ya kita sedikit bisa berbuat adil atas perlakuan kepada jasmani kita dan rohani kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita dicatatkan oleh malaikat yang amal baik bahwa nanti yaumul hisab akan dipersaksikan bahwa malam ini kita setidaknya menghormati keadilan rohani kita. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 2 minggu yang lalu kita alhamdulillah sudah bisa membahas surat Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam mim. Sebagian ulama mengatakan alif lam mim itu huruf muqatta'ah. Jadi huruf penanda, gitu ya. Huruf putus-putus alif lam mim. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah pemisah surah-surah. Surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah dipisahkan oleh alif lam mim. Ada juga yang walaupun ini keterangannya sangat dhaif sekali, tapi tetap disampaikan. Ada juga alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya Nabi Muhammad. Allah memberikan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jumhur ulama mengatakan alif lam mim itu adalah wallahu a'lamu bi muradihi. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Jadi kita ada ketetapan bahwa alif lam mim itu Allah yang tahu apa maksudnya. Setelah alif lam mim kita membahas zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zatnya itu ini ya, makanya dalam kitab Departemen Agama kitab ini. Padahal kalau dalam bahasa Arab zalikal bait itu rumah gitu. Ini enggak, ini. Lamnya lam lil budi, kalimat jauh. Kenapa? Karena orang kafir dulu, kafir Quraisy menganggap Al-Quran itu bukan dari Allah tapi karangan Nabi. Maka kitab ini jauh dari pemikiran mereka, jauh dari anggapan mereka. Zalikal kitabu, Al-Kitabu itu ada alif lam. Al-Kitabnya ada alif lam. Zalikal kitabu. Alif lam itu alif lam ta'rif atau ma'rifat. Sudah ditentukan pasti itu Al-Quran. Selanjutnya la riba, jangan ada keraguan. Karena orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani banyak yang ragu-ragu ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu. Maka kata Allah, la rib, jangan ragu-ragu. Kalau sampai tidak ragu-ragu, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka kalau kita punya keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, dan nanti akan jadi petunjuk.
Bagi siapa? Dalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi gini Pak, kalau kita yakin dan ini perintah Allah, lari, jangan ragu-ragu. Berarti harus yakin. Apapun urusannya, sami'na wa ata'na, mohon maaf. Pokoknya apapun yang terjadi, kata Allah jangan ragu-ragu. Kalau kita tidak ragu-ragu, kita yakin pertama kita dapat hujan, yang kedua insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Itu tafsiran yang 2 minggu kemarin. Selanjutnya kita sampai kepada ayat yang berikutnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemarin telah dijelaskan bahwa kalau kita tidak ragu-ragu, kita dapat petunjuk dan juga insya Allah bagian orang-orang yang bertakwa. Sedangkan syarat utama masuk surga adalah orang yang bertakwa. Itu mutlak. Takwa otomatis masuk surga. Nah sekarang masalahnya, apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Mari kita lanjutkan kalimat berikutnya. Siapakah orang yang bertakwa? Mari kita introspeksi ya, kita termasuk yang bertakwa atau tidak? Kalau kita penilaian tidak bertakwa, nah ini berarti kita harus meningkatkan ya, ibadah kita, kajian kita, ilmu kita dan sebagainya. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna. Kalimat allazina itu isim mausul. Dalam bahasa Indonesianya kata sambung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya conjunction, conjunction. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalimat sambung. Jadi isim mausul yaitu ala jam'iyah. Isim mausul kalimat sambung yang ditujukan kepada semua, mau laki, mau perempuan, mau orang tua, mau dewasa, mau miskin, mau kaya, itu masuk ke dalam allazina. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Allazina di sana semua orang yang sudah mukallaf, mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, apapun yang penting sudah mukallaf itu allazina. Itu maksudnya. Laki-laki dan perempuan. Kalau sudah pakai allati, ya ayyuhallati atau allati yu'minun misalnya, itu udah lain lagi, itu untuk khusus perempuan. Jadi allati itu perempuan-perempuan, kalau allazina itu semua laki-laki. Tapi kalau sudah sudah allazina itu mencakup laki-laki dan perempuan. Itu penjelasannya. Nah, jadi kita ulang lagi, allazina itu isim mausul. Yang selanjutnya yu'minun. Orang-orang yang beriman, yu'minun. Mohon maaf, yu'minun itu asal kata dari amana. Yu'minun, amana, yu'minun. Imanan, imanan, imanan. Bahwa mu'minun. Ini namanya ilmu musyawarah. Jadi kita tahu yu'minun itu dari mana ya, dari rangkaian kata-kata dulu. Amana yu'minu imanan bahwa mu'minun. Yu'minu dari mana? Dari ini. Yu'minu, yu'minani, yu'minani.
Ini kita pendalaman kata dulu. Maksud saya supaya supaya kita lebih mengkuliti, ya, lebih mendalami kalimat per kalimat. Amanah sendiri itu asalnya aminah. Asalnya aminah, artinya aman. Jadi kalau ada imam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa jawabannya? Amin. Itu dari aminah sebenarnya. Amin itu artinya apa? Aman. Kayak Pak Imam ditanya sama anak buahnya, Pak Imam, saya gimana nih? Aman, begitu maksudnya. Tenang aja. Kita ketika baca Al-Fatihah kan ada doa, ya Allah tunjukkanlah kami di jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan iman kepada mereka, yaitu selanjutnya bailul maghdubi alaihim waladdallin. Yang penting jangan dimurkai dan jangan tersesat. Kata Allah aman, tenang, gitu maksudnya. Kalau secara tubuh ya, bukan maknanya ya. Kalau secara makna gitu. Jadi aman itu asal kata dari aminah. Asalnya aman itu amanah asalnya. Amanah. Makanya yu'minu itu asalnya. Cuma karena disaklil kalimat, karena berat yang mencapai jadi amanah. Dari fi'il sulasi majid warna satu baru satu dari akala yu'minu ala tu'alu pada kamu kalun akila tu'alu kalun akrama yu'minu ikruman wa mungkin pada kamu kalun akrim la tu'alu kamu. Nah itu kalau menurut ilmu sholat sulasi majid bab pertama warna pertama. Kita kembali lagi amana yu'min. Nah jadi alladzina yu'minuna itu dari yu'minu, yu'minani yu'minuna itu namanya jama', orang-orang yang beriman. Kalau yu'minu itu orang yang beriman seorang. Pelaku orang yang beriman namanya mukmin, mukminun. Kalau orang-orang mukmin mukminuna. Kalau satu orang beriman perempuan mukminah. Kalau perempuan banyak yang beriman mukminat. Itu sebagai gambaran saja ya. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini saya ingin bahas dulu. Kita jangan yu'minu, jangan bil ghaib. Bahas aja dulu. Karena ini agak unik, kenapa pakai bil ghaib? Sebetulnya bisa aja alladzina yu'minuna al-ghaib. Bisa aja gitu. Dan orang-orang yang beriman kepada alam gaib. Tapi kok pakai ba gitu maksudnya? Ada apa nih? Hadirin, dalam dalam ilmu nahwu itu ba itu semuanya ada 14 makna. Semuanya. Ulang lagi, ada 14 makna. Dalam kitab Mabdilubib Angkutubil Alim halaman 19 sampai 29 yang dikarang oleh Imam Ibn Hisam Al-Ansari, huruf ba di sini itu ada 2 makna. Yang pertama makna ba-nya makna taukid, yang ba itu terberbeda. Taukid itu artinya menguatkan. Maka bisa diartikan alladzina, orang-orang yu'minuna yang beriman. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang benar-benar beriman kepada alam gaib. Pakai benar-benar. Kita dalam surat At-Tin yang tadi Pak Imam bacakan, alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Pakai bi kan? Padahal nggak pakai ba juga nggak apa-apa. Allah memang betul apa? Allah maha bijaksana kan gitu. Tapi kok pakai ba? Terjemahannya bukankah Allah benar-benar zat yang maha menghakimi, yang maha mengasihkan? Nah gitu ya. Jadi banyak ba taukid. Kita nggak usah membahas 14 makna ba, cukup 2 saja lah. Karena menurut Ibnu
Hisam Al-Ansori ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah makna taukid. Jadi bisa diartikan adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada alam gaib. Begitu maksudnya. Pakai benar-benar. Yang kedua, ba'da bimana kalau segala apapun yang disampaikan. Jadi begini, kalau tanpa ba, ya Pak ya, kalau tanpa ba itu bukan sekedar ucapan, tapi juga perbuatan. Tapi kalau pakai ba hanya sekedar statement saja, teoritis atau ketentuan atau ketetapan Allah bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada alam gaib. Dah, titik itu aja. Tapi kalau tanpa ba itu di samping ucapan, di samping statement, di samping penegasan dari Allah juga perbuatan. Contoh dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Apa pakai ba kan? Lanjut, alladzina hum bi sholatihim khashu'un. Langsung perbuatannya ada, sholatnya yang khusyuk. Jadi maknanya yang pertama penguatan, yang kedua maknanya statement atau ucapan penegasan dari Allah. Hei, yang kalau kalian benar-benar bertakwa, iman sama alam gaib, itu maksudnya. Dah, titik. Jadi nggak disertai perbuatan, tidak. Ya. Kecuali nanti ada setelah bil ghaibi wa yuqimunas, wawunya waw dan gitu ya. Kalau dalam bahasa itu dan sambung itu beda lagi. Baik. Selanjutnya yu'minu, iman kepada bil ghaibi, alam gaib. Begini penjelasannya menurut Ibnu Katsir halaman 101. Jadi yang disebut yu'minu bil ghaib adalah, mohon maaf saya bacakan, hakada, qad hakahu asy-Syafi'i, telah menyatakan Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Hanbal berarti Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Selanjutnya wa Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah wa ghairu wahidin ijma semua ulama, innal iman, sebetulnya iman itu qaulun wa amalun, gitu ya, ucapan dan perbuatan. Kalau tidak pakai ba, gitu. Tapi kalau pakai ba itu ucapan saja. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanbali dan jumhur ulama. Dan karakteristik iman itu adalah yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang bagi manusia. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, iman itu ada 4. Yang pertama yazidu wa yanqusu, kadang nambah, kadang kurang. Silakan cek sama Bapak. Kadang-kadang ketika azan berkumandang, kadang ada momen suasana kita malas, gitu kan? Itu lagi kurang tuh iman, itu maksudnya. Terus misalnya ada majelis ilmu, malas berangkat, itu fenomena kurang beriman, gitu maksudnya. Nah, ya, yang khusus itu namanya. Tapi kadang ada dalam hati kita, pingin ibadahnya memang maksimal, bahkan sampai ke khusyuk, nah itu namanya yajidu, bertambah imannya, khusus bagi manusia. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu Pak, imannya tidak nambah, tidak kurang. Dari dulu sampai sekarang gitu aja. Pokoknya membosankan kalau hidup malaikat. Malaikat disuruh sujud,
dari mulai diciptakan sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, sujud terus. Disuruh angkat aras dari mulai penciptaan sampai sekarang, sampai nanti angkat aras terus. Itu membosankan kalau menurut saya, ya. La yajidu wa la yanqusu, tidak berkurang, tidak bertambah. Untung kita tidak dijadikan malah ya. Nah, kebayang ya kalau kita jadi malaikat, nggak bisa nikah, nggak bisa kawin, gitu ya. Bukannya ya nikah dulu baru kawin kan gitu kan? Nah, gitu. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa menikmati dunia ini. Untunglah kita diciptakan manusia. Bahkan saking sempurnanya manusia, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itulah keutamaan daripada manusia. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yazidu la yanqusu, bertambah tapi tidak berkurang. Ulang lagi, tadi nambah dan kurang manusia. Yang kedua, tidak bertambah, tidak berkurang malaikat. Yang ketiga, bertambah tapi tidak berkurang. Kira-kira siapa Pak? Para nabi dan para rasul. Untuk para nabi yang wajib diketahui 25, rasulnya 313, jumlah nabi dan rasulnya 124.000. Itu semuanya yazidu la yanqusu. Imannya bertambah tapi tidak berkurang. Ya. Mau Bapak jadi nabi? Godaannya ya Allah, ya Rabbi, bayangkan contoh saja Nabi Adam alaihissalam. Nah, kebayang kita kalau dia tidak akan kuat. Nabi Adam sudah nikah dengan Siti Hawa gara-gara melanggar satu perbuatan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau coba-coba mendekati pohon ini. Pohon apa namanya? Wadkhuldi. Gara-gara itu dipisahkan selama 300 tahun. Bayangkan Pak, lagi enak-enaknya bulan madu sama istri tercinta, dipisahkan. Nabi Adam di daerah Punjab India, Siti Hawa daerah Mekah. Berapa ratus kilometer? Ratusan kilometer terpisah, ratusan tahun terpisah. Nah, kuat kita jadi Nabi Adam alaihissalam. Selama 300 tahun itulah Nabi Adam Rabbana, maaf, apa namanya? Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus saja istighfar seperti itu. 300 tahun tobat, Pak. Pernah nggak kita tobat 300 tahun? Boro-boro 30 menit aja jarang ya. Kan gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita jadi Nabi Adam, jelas akan kuat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, baru punya anak, ya sudah diidam-idamkan puluhan tahun, baru punya anak, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Lagi lucu-lucunya Allah nyuruh nyembeli. Bayangkan. Ya. Kita kalau kondisi kita begini, nah aku bapak dapat perintah dari Allah untuk menyembeli kamu, gimana nak? Kalau Nabi Ibrahim apa jawabannya? Laksanakan ayah. Mudah-mudahan kita di jalur orang-orang yang soleh dulu. Tapi kalau anak kita mungkin lain Pak. Nah, bapak diperintah oleh Allah menyembeli kamu. Nah, aja ayah dulu akan lebih tua. Paling gitu ya. Anak yang beda. Jadi kita nggak akan tahan kalau jadi Nabi Pak. Kalau kondisi begini. Banyak sekali cobaan-cobaan daripada para nabi, apalagi Nabi Ayub alaihissalam, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pernah dengarkan cerita kisah Nabi Muhammad ketika lewat di suatu rumah mau masjid dilempar sama tai onta. Nggak marah, dilempar lagi, nggak marah lagi, dilempar. Hari ketiganya nggak ada yang melempar. Sambil bertanya-tanya siapa? Oh, ternyata lagi sakit, dijenguk. Kuat tak kalau kita lagi musik dilempar kayak ayam? Ngamuk kita kan ya. Nanti kita kata pantas jadi nabi, tak pantas jadi rasul. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, karakter nabi dan rasul itu adalah yazidu wala yanqusu, bertambah imannya, tak pernah berkurang. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, la yazidu wa yanqusu, imannya selalu berkurang, ya, dan tak pernah bertambah.
berkurang dan tak pernah bertambah. Siapa itu? Iblis alaihi la'natullah. Syaitan asyaitanir rajim. Jadi golongan bangsa setan, golongan bangsa jin kufar, golongan iblis. Itu imannya merosot kurang, ya, dan tak pernah bertambah. Itu apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal yang diperjelas lagi oleh Imam Al-Ghazali mengenai nama Yahudi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau begitu syaratnya apa supaya kita bertakwa? Nah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada yang gaib. Sebagian riwayat ulama mengatakan gaib di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada alam yang gaib. Kenapa bisa disebut gaib? Karena tidak nampak, tidak terdengar, tidak terindra. Kalau tidak terindra, tidak terdengar, tidak terlihat, itu jelas gaib. Bukan tidak ada, tidak terlihat. Nah, sekarang yang jadi masalah, gimana kalau terlihat? Kalau terlihat bukan gaib lagi. Makanya ada ilmu, ada iman. Ulang lagi, ada ilmu, ada iman. Yang tertinggi itu iman dulu Pak, baru berilmu. Jadi kalau Bapak mau menghargai orang, hargai orang yang beriman baru berilmu. Antara iman dan ilmu itu ada, namanya adab. Tata cara, tata krama, sopan, santun. Yang pertama beriman dulu. Apa dalilnya? Coba lihat dalam surat Al-Hujurat ayat, kalau nggak salah ayat 11 kalau nggak salah. Itu ada yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Amanu dulu baru utul ilma. Orang iman dulu baru berilmu. Yang kedua, ilmu itu melogikakan sesuatu sesuai dengan akal pikiran. Itu ilmu namanya. Tapi kalau alam gaib itu tidak bisa dikaji dengan akal. Seperti Allah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu gaib jelas. Kita susah menjelaskannya. Makanya kata Nabi, ya, karena ini berbentuk nyaba, wah itu statement penegasan. Jadi apapun yang terjadi Pak, pokoknya Al-Quran ngomong percaya aja dulu, percaya saja dulu, jangan ilmu dulu, percaya dulu. Kalau percaya dulu, nanti ilmu menjelaskan keyakinan atas kepercayaannya. Makanya para sahabat Rasulullah itu ketika Nabi menyampaikan wahyu itu ucapannya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Atau dalam surat dalam doa kita wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena demikian aku patuh saja kan. Ini Muhammad ini akidah kita ya Pak ya. Terserah lah akidah lain saya nggak peduli. Yang jelas akidah kita percaya dulu. Dan percaya dulu alam gaib itu jauh lebih berharga dari ilmu. Karena ilmu itu dohir, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diindra. Contoh, kamera, CCTV yang nampak, yang terlihat, kita bisa menghindar. Contoh yang CCTV di Batu Tujuh itu ya, kalau kita nggak pakai helm, karena takut ketangkap kamera, cepat pakai helm kan gitu. Kalau tidak ya mungkin menghindar saja, gitu ya. Kalau pakai mobil segera pakai sabuk pengaman. Sudah tak ada kamera lagi lepas, gitu kan? Itu iman yang lemah namanya. Tapi kalau tidak nampak CCTV-nya, jangan salah Bapak. Kalau tidak nampak kita lebih hati-hati. Mana nih CCTV? Mana nih? Daripada kita udah percaya ada CCTV ya, karena tidak
tidak nampak dan tidak percaya ada CCTV, pasti kita dari mulai berangkat pakai mobil sampai berakhir itu pakai sabuk pengaman karena khawatir. Nah, orang yang pakai yu'minuna bil ghaib itu ketika dia beriman kepada Allah yang Maha Gaib, dia pasti hati-hati, gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya gaibnya itu terlihat, terindra, nampak, itu jelas bukan gaib lagi. Dan kita kalau mau melihat nanti di alam akhirat, gaib dengan gaib. Alam akhirat itu gaib. Iman saja udah. Walaupun alam akhirat tidak bisa dilogikkan, iman saja, percaya saja. Alam kubur belum kita alami, percaya saja. Nanti ilmu pengetahuan akan menjawab secara logika. Jadi urutannya apa? Percaya dulu, iman dulu, baru ilmu pengetahuan. Baik, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada tambahan atau yang ditanyakan, silakan. Kalau kalian terjemah ini, dia arti itu ada gitu. Tadi katakan bahwa yang lain ada tadi kita salah baik, kan? Kemudian yang ketiga, bukan terjemahan yang sama. Ada yang tidak sama dengan Ustaz sampaikan. Jadi sehingga kita yang awam-awam ini, kita bisa terjemahan ini aja, sehingga yang dijelaskan betul-betul yang maknanya sebenarnya itu tidak sama terbaca. Baik, dulu sebelum kita kajian tafsir, saya menjelaskan terjemah dengan tafsir jelas berbeda. Contoh dalam surat As-Sajdah, Ar-Rahman ala arsis tawa, misalnya arsis tawa, Allah yang Maha Pengasih duduk di atas aras, itu terjemahannya. Kalau tafsirnya bukan begitu, Pak. Tafsirnya ini ditakwilnya Allah yang menguasai aras. Terjemah dengan tafsir ada sebagian dari Al-Quran yang berbeda. Makanya apa fungsi ilmu tafsir? Untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang mesti ditafsirkan. Seperti kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, Pak. Mohon maaf. Bismillah dengan Iqra bismirabbika. Ini sebetulnya maknanya sama kalau terjemahannya kan, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim juga dengan nama Tuhan, dengan nama sama kan? Sama kalau terjemahan. Tapi tafsirannya lain. Kenapa ba ini tidak ada alifnya? Kan begitu. Tafsirannya dalam kitab menurut Imam Al-Ansari tadi, karena ini ba musabbahah, ba yang seolah-olah ketika kita mengucapkan Bismillah, Allah itu ada dalam diri kita, bukan ada dalam diri kita, maksudnya mendampingi kita, melihat kita. Nah, kenapa ba-nya nggak pakai alif? Supaya Ar-Rahman dan Ar-Rahim cepat kita dapatkan, makanya nggak pakai alif. Kenapa ini pakai alif? Kisahnya ketika Nabi disuruh sama Jibril, Iqra, apa jawaban Nabi? Ma'a Nabi Qori, Iqra, ma'a Nabi Qori, Iqra, ma'a Nabi Qori, sampai 3 kali. 3 kali berarti kan proses kan? Maka pakai alif. Alif itu tanda mad. Mad itu sama dengan panjang, prosesnya panjang. Itu namanya tafsir. Tapi kalau terjemahnya sama. Kalau terjemah. Jadi jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran berdasarkan terjemahan. Harus kepada siapa? Kepada ahlinya. Saya bukan ahli, jelas nggak bisa. Saya hanya bisa membacakan saja menurut para ulama. Seperti tadi, al-yu'minu, kata kita orang beriman, gitu kan? Kata Imam Asy-Syafi'i dalam
Ibnu Katsir halaman 40, Imam Hambali dan jumhur ulama itu mengatakan annal iman qaulun wa amalu yajidu wa yanqus. Katanya itu tafsirnya. Kalau terjemahannya percaya saja. Dah, selesai. Yu'minun artinya orang-orang yang percaya. Nah, tapi kalau tafsirnya lain. Yu'min itu adalah ucapan dan amal perbuatan. Bohong ngaku beriman tidak beramal, itu maksudnya. Ada kan sumpah prajurit, sumpah pedas, kami bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan yang kami beriman dan bertakwa, itu kan, kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu hanya lipstick saja, hanya ucapan saja. Itu terjemahan namanya. Tapi kalau iman yang sebenarnya adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Jadi terjemah dan tafsir jelas-jelas berbeda memang. Walaupun ada beberapa tekstual Al-Quran yang memang saling menafsirkan. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu saling menafsirkan. Jadi ada teks Al-Quran yang wajib ditafsirkan seperti ini. Ar-Rahman al-Istawa. Coba lihat dalam surat As-Sajdah. Allah yang Maha Pemurah duduk di atas arsy. Terjemahannya. Kalau diajarkan sama anak-anak dengan terjemahannya ini khawatir. Masa Allah duduk? Kan gitu. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tak pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Boleh ciptaan Allah duduk kayak gini, tapi Allah nggak mungkin duduk kayak gini. Itu maksudnya ya. Nah, jadi ada yang wajib ditafsirkan, ada yang perlu ditafsirkan, dan ada yang tak usah ditafsirkan. Contoh yang tak usah ditafsirkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Dah selesai, bukan wajib, mau apa lagi? Gitu maksudnya. Nah itu perlu ditafsirkan boleh, tapi ditafsirkan juga pesan Al-Quran udah dapat bahwa puasa itu wajib. Cuma tafsirannya nanti macam-macam. Kenapa kutiba tidak mujibah? Itu. Kenapa orang yang diwajibkannya tak ada, yang mewajibkannya tak ada? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Siapa yang memerintah Pak? Tak ada kan? Nah, harusnya kan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum. Nah, harusnya gitu kan? Allah mewajibkan kepada kalian. Kenapa nggak ada awalnya? Nah itu nanti ditafsirkan lagi. Tapi itu hanya diperlukan saja, tidak wajib. Yang jelas pesan moralnya puasa wajib itu sampai di Al-Baqarah 180. Ya. Jadi memang terjemah dan tafsir memang berbeda. Jadi dia menjawab hukumnya berbeda. Jadi apakah yang disampaikan seperti ini kira-kira ada konsekuensinya yang baik? Kita al-umuru bima qasdiha, mau niat menafsirkan atau menerjemahkan. Kalau yang menerjemahkan berarti niatnya menerjemahkan, tak masalah dengan menerjemahnya demikian. Iya, baca itu aja, tak jadi masalah karena niatnya menerjemahkan. Tapi kalau menafsirkan lain, kemarin aja alhamdulillah segala puji bagi Allah, itu kalau menerjemahkan 4 detik cukup ya. Bahkan jangan 4 detik, 3 detik cukup. Tapi kalau nafsirkan kan sampai alhamdulillah apa, lillahinya apa, itu yang berbeda. Jadi ketika seorang dai menjelaskan kepada jamaahnya itu al-umuru bima qasdiha. Apa maksudnya? Maksudnya itu menerjemahkan, menafsirkan. Kalau maksudnya menerjemahkan tidak jadi masalah, karena memang niatnya menerjemahkan. Makanya kata Nabi dalam kitab Bukhari Muslim yang juz pertama itu innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung niat. Kalau niatnya terjemahnya silahkan. Memang maknanya itu terjemah. Tapi kalau niatnya tafsir jangan coba-coba, harus ahli tafsir. Nah, jadi begitu Pak. Nah, kita lanjut ya Pak Imam. Nah, jadi apa dalil bahwa iman itu lebih tinggi daripada ilmu? Yang pertama tadi Al-Hujurat ayat 11. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman baru mendatangkan ilmu, kan begitu.
Yang kedua dalam surat Bani Israil ayat 36. Nah ini yang dijawab yang Pak Imam. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Silakan lihat dalam Al-Isra 36. Jangan kau ikuti orang yang tanpa ilmu itu. Ya, ini sekaligus menjawab dari Pak Imam. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ilmu itu pertama asama pendengaran, semua ilmu itu pendengaran. Kita Pak Haji dapat itu kan karena mendengar kan, inna sama wal basara dan penglihatan. Dengan melihat kita bisa dapat ilmu juga. Wal fuada dan akal pikiran dan dapat ilmu juga. Jadi ilmu itu urusannya sama basar fuad. Kalau iman tidak. Kalau iman urusannya di hati, itu beda. Jadi itu dalilnya Pak Imam yang tadi yang pengen katakan bagaimana kalau seorang dai yang jelas wala taku malaysa laka ilmu gitu aja. Jangan coba-coba ikuti orang yang menyampaikan sesuatu tanpa bahaya. Yang kedua Pak, ciri orang yang dai yang benar, kiai yang benar, penceramah yang benar ini aja gampang. Kalau penceramah ngomong, hati kita jadi tenang, ibadah kita jadi semangat, itu berarti kiai bagus tuh. Tapi kalau ada kiai yang bikin kita tertawa-tawa gelap-gelap sampai lupa gitu, sampai jadi mencintai dunia, sampai mencintai apa aja selain Allah, nah itu berarti kiai koplak itu berarti. Itu aja udah gampang. Kalau ada ulama yang menyampaikan hati kita jadi tersiram sejuk, kita jadi semangat ibadah, itu berarti ulama yang baik. Itu aja. Silakan aja rasakan masing-masing. Saya pun demikian. Kalau omongan saya membuat bapak-bapak jadi imannya kurang, udah nggak usah ngaji, sayang gitu, saya waktu gitu. Jadi ya. Saya pun tak merasa beban karena memang disuruh sama jamaah masjid gitu. Ini kan seperti itu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi yang dikhawatirkan wala taqu ma laisa laka bihi itu gejalanya ketika menyampaikan ke jamaah bukan pesan agamanya, tapi malah tertawanya, lucu-lucuannya, hati kita jadi keras, ibadah jadi malas. Itu nggak usah lagi diikuti lah pengajiannya. Mohon maaf tuh. Termasuk saya kalau saya ngomong bapak jadi keras hati, terima kasih, nggak usah ngaji lagi. Ngapain? Buang-buang waktu kan? Gitu ya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berapa menit lagi Pak Haji? 4 menit. Baik. Selanjutnya, tadi saya bilang iman dulu, yakin dulu. Karena kalau ilmu itu hanya sekedar pendengaran, penglihatan dan akal saja. Kalau iman itu jelas adanya di dalam hati. Nah sekarang kalau iman di dalam hati, tadi kan bilang kata Imam Syafi'i sama Imam Bukhari, al imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Kalau hanya aku beriman, itu masih belum beriman kan? Mohon maaf, itu maksudnya. Jadi kalau iman ada di hati, maka kita patut membuktikan diri betul gak kita beriman. Ibarat kita merayu seorang perempuan, I love you, you love me, Pak love you misalnya. Aku cinta padamu. Jangan sekedar ucapan, cepat perbuatan, cepat lamar aku, tuliskan namaku dalam buku akad. Itu baru namanya cinta. Kalau cinta cuma malam minggu, cuma jalan-jalan, itu cintanya dusta Pak. Ya, kan gitu. Jadi yang namanya cinta sejati itu adalah ketika dia bilang I love you, boleh aku terima cinta kamu, tapi buktikan cintamu, tuliskan dalam buku akad, lamar aku kepada orang tua. Kan gitu. Itu cinta. Jadi apa ucapan dan perbuatan. Nah gitu.
Bicara mengenai ilmu ibadah. Kalau kita ini tidak punya ilmu dan pegang, ini sekarang kita itu beramal itu pakai kekuatan. Jadi orang itu baru mungkin bisa berbuat sesuatu karena dia punya ilmu tadi itu. Jadi sehingga kalau kita punya ilmu, imannya besok dibuat betul. Jadi sehingga apa ini? Dia gimana ceritanya? Ada 4 jenis kaum muslimin ya. Yang pertama mufti, itu orang yang berfatwa. Ilmunya udah luas. Kalau gua bayar pada mati mampu sorot, bikin segala macam data apa. Itu berhak berfatwa. Mufti namanya. Yang kedua ulama. Ulama itu dari artinya ahli ilmu. Ulama silahkan menyampaikan, ya, menyampaikan apapun yang sesuai dengan ilmunya. Yang ketiga yang dibawa tadi yang tadi tertinggi ya, yang pertama mufti, yang kedua ulama, yang ketiga dai. Dan itu apa? Dari da'ayan mengajak. Konsekuensi mengajak, dia harus mengajarkan juga. Ketika dia nyuruh sholat, dia juga sholat. Ketika nyuruh ngaji, dia juga harus ngaji. Ketika berbuat baik, dia pun harus berbuat baik. Itu dai namanya. Yang terakhir, yang pakat terakhir itu namanya tabligh. Orangnya namanya mubalik. Tabligh itu hanya menyampaikan. Ada ilmu atau tidak, dia mubalik. Jadi kita ini sebetulnya mubalik. Saya mubalik. Hanya menyampaikan saja karena ilmu kita sederhana. Karena ilmu kita biasa-biasa saja. Jangan sampai mentang-mentang merasa tidak berilmu terus tidak semangat dalam ibadah. Itu jelas sudah tidak berilmu, tak ibadah lagi. Itu lebih parah lagi justru. Kamu saya. Orang yang berilmu adalah orang yang merasa bodoh tapi dia tetap menghadiri majelis ilmu. Yang merasa bodoh tapi tetap dia mempelajari sesuatu, kan begitu. Yang goblok itu sudah tidak tahu, tak mau ngajar, itu goblok namanya. Dungu. Mohon maaf ya Pak ya, agak kasar ya. Nah gitu. Jadi kita tingkatannya di mana? Kalau kita mungkin mubalik lah. Pekerjaannya tabligh. Nah gitu. Kalau tabligh itu kan hanya menyampaikan saja. Saya kan hanya menyampaikan Pak, mohon maaf ini cuma menyampaikan aja, membacakan selesai. Tapi kalau dai agak berat Pak, karena mengajak. Coba lihat orang mengajak. Jangan kayak tukang apa yang di terminal itu. Bilang, pedang. Orang lain suruh naik, dia nggak naik. Nah, itu bukan naik, itu tabligh. Nah, gitu ya. Tapi yang lebih berat lagi ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Ittaqadu wasyhadu wa lam ya'mal bimaqi. Ulama yang dulu kebaikan, tapi dia tidak berbuat baik, fasik namanya. Ulama yang dulu umatnya damai, tapi dia sering memecah belah, fasik ulama. Nah, itu. Yang lebih parah lagi mufti. Orang yang memberikan fatwa. Kumpulan ulama itu memberikan fatwa. Kalau fatwanya sampai salah, ya Allah, alhamdulillah subhanahu. Kita sudah cukup tabligh saja. Kita sebagai umat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena kita dibatasi oleh waktu, kita sebetulnya masih ada kita yang menulis itu masih ada rangkaiannya. Yang jelas kesimpulannya, hati, iman itu di hati. Perlu pembuktian. Kata Imam Asy-Syafi'i, iman itu qaulun wa amalun. Jangan sekedar ucapan tapi pembuktian. Apa pembuktiannya? Ayat selanjutnya apa? Wa yuqimu munas. Itu kan langsung bukti ya, melakukan amal ibadah, yaitu mendirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Insyaallah kalau minggu depan mudah-mudahan kita bisa membahas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq.